Oke, ini uh, bercerita untuk membuka penjualan. Apa sih cerita Anda gitu ya? Nah, ini khusus untuk fast track, khusus untuk kelas ini gitu ya. Oke. Ya, ini saya langsung ke tips nih. Mindset-nya di belakang justru. Kalau tadi Mas Ani bilang mindset dulu, saya pikir orang udah tahu lah gitu kan, bagaimana membuat apa sih kenapa pentingnya storytelling. Nanti di akhir aja gitu. Sekarang tips dulu. Yang pertama cerita personal atau cerita pribadi gitu ya, karena cerita atau pengalaman pribadi itu untuk testimoni itu lebih mengena di hati daripada testimoni orang lain gitu. Makanya memang kemarin ada yang bilang coba dulu produknya. Misalnya kalau kita jualan durian gitu kan, ya kita makan dulu duriannya. Jualan kopi, minum dulu kopinya gitu kan. Jualan steak gitu kan, seperti Mas Jody, ya kita paling pertama makan steaknya gitu kan. Atau kalau bukan kita yang masak atau bukan kita yang membuat, ya kita cobain dulu gitu. Misalnya kita jadi reseller kosmetik gitu kan. Ya kita misalnya kalau yang ibu-ibu ya cobain lipstiknya, cobain bedaknya, cobain semuanya lah gitu kan. Kalau yang bapak-bapak misalnya sabun khusus pria gitu kan, membuat tidak bau badan, tidak berkeringat ya. Itu adalah sebuah yang lebih menyentuh gitu ya pada orang lain daripada testimoni pembeli kita gitu kan. Ya saya udah nyobain nih misalnya, ataupun misalnya Pattern Academy. Saya udah nyobain belajar di Pattern Academy, gampang nih dan banyak ilmunya bertambah. Ya saya belajar copywriting dari teman-teman kenalan saya di sana gitu kan, di Pattern Academy, dari pemateri-pemateri Pattern Academy, Mas Wahyu Awaludin, Mbak Lena, Mbak Aneta, dan lain-lain gitu kan. Bahwa belajar di Pattern Academy itu menambah skill saya, menambah skillnya Mas Sani, menambah skillnya teman-teman di PA, ya itu adalah terbukti gitu. Makanya kita berani jualan gitu kan. Atau ketika menjalankan bukunya Ustadz Yusuf Mansur gitu kan, amalan-amalan Yusuf Mansur, banyak keajaiban terjadi gitu kan. Ya itu adalah sebuah testimoni pribadi gitu kan, hutang lunas gitu kan. Ya itu bahkan ya guru kita adalah cerita personal, guru kita semua Ustadz Yusuf Mansur gitu ya. Cerita kenapa dia disukai ya karena memang pengalaman pribadi beliau kan. Bagaimana beliau tadinya di penjara, kemudian keluar, utang-utangnya lunas, dan banyak lagi gitu kan. Dan juga beliau juga cerita lagi gitu kan, amalan-amalannya gitu kan. Dan itu juga yang menginspirasi para pembacanya, menginspirasi kami, menginspirasi bapak-bapak ibu sekalian gitu kan. Jadi yang paling pertama ya cerita personal dulu. Di arisan, majelis taklim, atau di Zoom kayak gini gitu kan, itu adalah cerita personal gitu. Cerita pribadi, lebih mengena di hati gitu kan. Oke, ini kita kemudian ada baik online lebih offline gitu kan. Kalau online aja mengena di hati, apalagi offline gitu kan, lebih Mbak gitu kan, misalnya lagi belanja di tukang sayur gitu kan, kalau ibu-ibu ataupun bapak-bapak lagi kumpul di RT, ini loh ada keripik enak gitu kan, buatan istri saya nyobain gitu kan, atau buatan teman saya gitu kan. Ya semuanya adalah paling pertama adalah kita memang harus merasakan itu sendiri gitu kan. Nah, ini ada studi kasus Binomo dan ink breaking gitu ya. Kalau sering nonton YouTube, ya sekitar 3 atau 4 bulan lalu lah, akhir tahun sampai awal tahun itu kan kayaknya marah banget tuh iklan Binomo ya. Nah, itu bagaimana iklannya ya, biar ini saya ini deh ulangi gitu ya. Bagaimana sih iklan Binomo itu sebagai sebuah studi kasus. Oke. Sebentar, ini videonya. Karena kalau tadi di PPT khawatir nggak termasuk ya, nggak jalan. Share screen. Ini iklan Binomo ya. Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa menghasilkan $1.000 sehari tanpa meninggalkan rumah. Dan Anda adalah salah satu dari mereka. Halo, nama saya Budi Setiawan. Saya seorang trader profesional. Semua yang Anda lihat ini
bisa saya raih dalam waktu kurang dari 1 tahun. Tetapi hal terpenting yang pernah saya dapatkan adalah pengalaman yang tak ternilai. Dan saya akan membagikan pengalaman saya kepada Anda. Inilah yang dilakukan banyak trader melakukan transaksi. Mereka menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk meraih penghasilan ini. Sejujurnya, itulah yang menghentikan saya. Saya mengerti seberapa jauh ketidaktahuan saya dari dunia keuangan. Saya menonton The Wolf of Wall Street dan saya berpikir, wow, orang-orang ini menghasilkan uang dari ketiadaan. Tetapi saya juga tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa tentang bursa, atau saham, atau apapun itu. Namun setahun yang lalu saya menemukan Binomo. Ini adalah platform. Bagi para pemula pun dapat melakukan transaksi perdagangan. Dan yang seperti saya katakan, saya sekarang bisa menghasilkan lebih dari $1.000 hanya dengan mencurahkan 2-3 jam waktu saya untuk trading. Sekarang teman-teman saya telah menyebut saya sukses, karena saya bisa jalan-jalan kemana saja, ke belahan dunia manapun yang saya inginkan. Dan mereka juga belajar cara mendapatkan penghasilan ini. Ingin tahu caranya? Simple. Lihat. Kita masuk ke Binomo. Saya akan membuka perdagangan sekarang dan mendapatkan profit sebesar $88 dalam 1 menit. Waktu perdagangan 1 menit. Besar transaksi $100. Saya memprediksi grafik akan naik atau turun. Kemudian saya tunggu sebentar. Lihat, saya mendapat kembali $100 saya dan menghasilkan profit sebesar $88 hanya dalam 1 menit. Bagaimana menurut Anda? Anda dapat membuka akun dengan deposit $10 dan menghasilkan uang dengan cara yang sama. Untuk melakukan ini, buka saja situs Binomo, daftar, dan pilih mata uang yang ingin Anda perdagangkan dan menarik profit yang Anda dapatkan. Kita klik buka akun, dan sekarang Anda siap melanjutkan. Binomo lebih simpel dan lebih aman daripada menjalankan bisnis Anda sendiri. Anda memerlukan modal awal yang kecil, dan Anda dapat segera memulai perdagangan setelah mendaftar. Klik tombol di layar, dapatkan $1.000 di akun demo, dan mulai hasilkan di Binomo bersama saya. Ya, itu iklan Binomo ya. Sebuah iklan yang wow gitu kan. Dapat $100 juta dalam sehari, atau dalam 1 menit dapat $80, artinya sekitar 8 juta gitu ya. 800.000 ataupun kalau ya terus-terusan ya bisa menjadi 8 juta sehari gitu kan. Sebuah iklan yang wow gitu. Apalagi tadi merasa bahwa itu adalah diri dia sendiri gitu kan. Tapi ternyata apa? Ternyata adalah, ya kita lihat video berikutnya. Ini pembelajaran aja ya. Kita niatnya belajar, bukan apa-apa gitu ya. Bro. Parah bro, Tribun Bogor. Jadi gimana menghasilkan? Menghasilkan Sejuta dong. 1 miliar dalam 1 hari tanpa meninggalkan rumah mantan. Viral bro. Bro, Parah, gimana? bro. Aslinya gimana lu di Bali? Tinggal di Bali. Tinggal di Bali, lifestyle gue asik di sana. Asli. Bangun surfing, Yoi. temu bokin Di kosan. di kosan. Oh, jadi lu ngekos nih ya? Ngekos. 6,5 sebulan. Serius? Serius. 650.000. Sama listrik 800 lah. Asli men. Terus Gue tuh susah. bro, Gue tuh susah men. eksklusif nih sumpah nih. Bro, ini nanti masukin YouTube ya di ini ya airdrop ya. Anjir, lagi nyetem gitar nih. Ya, Bro. Sekarang gua kerja nyetemin gitarnya Bang Adli Fairuz. Ampun. Berarti Berarti apa ya? di kosan lo ada apa tuh? Tabung gas ada? Tabung gas 3 kilo hanya untuk orang miskin. Ada kompor gas gue yang single. Yang double harganya lagi naik kemarin. Sumpah lo. Single, serius bro? Nggak bisa masak cak kangkung. Hina-hina gua terus. Itu iklan kedua. Bukan iklan kedua. Contoh gitu ya, sesuatu yang
kayak gimana lah gitu kan. Nah, nanti kita ke studi kasus berikutnya ya, yaitu Eng Breaking. Ini iklan video ketiga. Oke, sebentar, saya share screen. After 3 months with Eng Breaking, I think I just experienced a major turnaround. After 3 months with Eng Breaking, I think I just experienced a major turnaround in my life. Now I am more confident, I can speak English fluently, and now I have so many friends across global. I'm in overseas right now for an internship offer. For me, this is such an amazing experience. Kursus bahasa Inggris ini sangat cocok untuk orang-orang sibuk. Kita bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Sekarang saya hanya perlu 15-20 menit sehari untuk belajar Eng Breaking. Saat pagi sebelum bekerja, atau saat sore setelah pulang bekerja, atau malam-malamnya. Action plan. Di sini kalian bisa checklist mengenai tugas-tugas yang kalian dapat dari Eng Breaking sampai dengan 72 hari ke depan. Dan ini tentunya sangat membantu kita dalam mengatur waktu belajar. Saya sebelumnya kesulitan dengan kata-kata baru, tetapi dengan Eng Breaking, saya mempelajari kosakata melalui konteks situasi, percakapan, dan lain-lain. Setiap harinya saya bisa belajar 10-20 kosakata. Setelah 3 bulan menggunakan Eng Breaking, sekarang bahasa Inggrisku berada di level yang berbeda. Sekarang, aku bisa mengerti dan merespon dosenku dalam hitungan detik. Berkat kemampuan bahasa Inggris yang saya miliki, saya berhasil memenangkan beberapa proyek asing dan saya mendapatkan kesempatan untuk belajar secara intensif di Australia selama 3 bulan. Anda telah merubah hidup saya. Kalian telah merubah hidupku menjadi lebih baik dalam waktu yang signifikan. Terima kasih Eng Breaking untuk perjalanan yang indah. Terima kasih banyak Eng Breaking. Terima kasih Eng Breaking. Terima kasih Eng Breaking. Ya, ini Eng Breaking dapat promosi gratis di sini. Bayar ya, cuman kan buat pelajaran gitu. Oke, kita balik ke slide. Di dua contoh kasus gitu ya. Studi kasus, binomo, dan Eng Breaking. Ya. Apa yang bisa kita ambil? Silakan buat interaksi dikit, jika ada yang mau bercerita silakan, atau ingin apa sih perbedaan ataupun apa pelajaran yang bisa diambil dari 3 video tersebut. Ya, kita bisa di chat ataupun mau di speak up langsung silakan. Ada yang ingin cerita atau berpendapat apa perbedaan dua studi kasus itu ya? Ya udah ketahuan dah. Ini. Apa perbedaan dari binomo dan Eng Breaking tadi? Ada? Kita lihat chatnya. Ya, ada yang mau bercerita ataupun bahasa penawaran yang menggoda dari Cak Parto ya. Oke, ada lagi? Silakan mau di chat, mau berbicara. Ada? Dari 2 studi kasus ini ya, binomo dan Eng Breaking tadi, 3 video. Mungkin bagaimana setelah melihat video ini mana yang paling menarik nih menurut Bapak Ibu dari boleh. 2 video tersebut, 2 iklan ya, 2 iklan video. Tadi kan ada binomo dengan Eng Breaking, mana yang lebih menarik buat Bapak Ibu? Keduanya menarik atau salah satu? Mana yang paling menarik? Oh silakan, Cak Parto mungkin ingin menyampaikan pendapat. Oke Kang. Silakan. Mungkin nggak bagus, masalahnya kurang sehat nih, tidak apa-apa tapi. Oh sudah terdengar Pak, yang penting kedua lebih meyakinkan gitu ya, disampaikan oleh banyak orang, terus itu juga lebih pas
Cuman kalau lihat dari bahasa yang dipakai bahasa Inggrisnya juga ya bahasa Inggris seperti itulah. Jadi bagi yang teliti sekali terhadap iklan, kayaknya dua-duanya memang menarik sih, tapi tidak kalau bagi saya justru malah lebih berhati-hati kalau seperti itu. Termasuk yang mau tadi permainan menaksir itu juga pernah. Ini butuh kesabaran. Jadi antara yang disampaikan dan kenyataan tuh akan sangat berbeda. Itu aja Kang, yang lain mungkin. Terima kasih. Makasih Cak Parto. Mantap. Oke, dari Pak Firman, Mas Firman, dua-duanya menarik menurut saya. Dari Ibu Eni Sumarni yang binomo itu untuk mulai bisnis. Oke, ada lagi? Tadi dari Cak Parto gitu ya, yang eng breaking lebih menarik karena bahasa Inggris dan juga lebih meyakinkan. Gitu. Oke, kita ke slideshow-nya lagi. Kedua-duanya menarik, ini buktikan perlu manfaatkan teknologi. Oke, dari Mas Arya ya. Oke, ya tadi udah disebutkan dari Cak Parto gitu ya. Kalau saya bilang, kalau kita cerita gitu kan, ataupun storytelling berlebihan lah gitu kan, tahu ataupun kayaknya wow banget gitu kan, tadi udah disebutkan juga bahwa binomo dalam tahun dapat 300 juta gitu kan, atau dalam 1 menit dapat 1 juta gitu kan, padahal tadi kata Cak Parto juga harus sabar dan hati-hati gitu kan, dan memang kenyataannya ternyata dia cuman iklan doang gitu binomo, sedangkan kalau breaking kalau dilihat dan saya kemudian tadi kemarin saya memang riset dulu gitu kan, riset dulu bener nggak nih, ternyata memang bener ada orangnya dan orangnya memang bisa bahasa Inggris gitu kan. Saya tanya ke kenalan saya yang lain yang dulu mungkin yang kenal Mas Ando, bener nggak nih eng breaking, bener gitu kan, dan memang itu benar-benar terpercaya ada orang-orangnya gitu kan. Kalau memang bisa bahasa Inggris meyakinkan bisnis kita keluar. Tapi yang paling penting dalam bercerita adalah kita jangan berlebihan, jangan sampai lebay lah kalau bahasanya sekarang gitu ya. Itu yang tips dan trik kedua gitu ya, jangan berlebihan. Oke, ini contoh kedua, silakan dibaca ya. Semoga kebaca. Baca nggak? Nggak kebaca ya? Nggak kebaca, mungkin di copy paste, mungkin kalau bisa. Waduh, itu masalahnya gambar. Oh, gambar ya. Bentar, gimana ya? Oh, saya tahu. Ada gambarnya yang mungkin lebih besar. Ada ini menarik nih. Studi kasusnya. Ya. Jadi ada ini juga kenalan saya, salah seorang. Nanti juga akan diisi gitu ya, baik rekaman maupun nanti juga di akhir ada sebuah buku sudah diedit buat sedikit bercerita. Oke, semoga ini kelihatan ya, nggak kelihatan juga ya. Oh nih, zoom. Aduh, salah. Bukan yang itu gambarnya, sebentar. Saya stop dulu biar kelihatan. Kelihatan nggak? Oh, ada settingan yang salah. Bentar ya. Bentar. Mohon maaf. Oke, ini optimize. Nah, kelihatan kan ya? Udah kelihatan, Mas Hani? Nah, sebentar. Tadi kayaknya sih terlihat, tapi nah ya, terlihat nih. Ya, silakan dibaca dulu halaman pertamanya. Kalau udah baca, silakan di-chat. Sudah, gitu.
Ya, sampai Pak, kami maunya yang seperti ini dan sama mereknya ya. Dibaca dulu ya. Kalau udah silakan tulis di chat udah gitu. Oke, 2 orang sudah. Aduh, sakit. Ya, 3 orang, Pak Firman sudah. Oke, ini saya stop dulu. Oke, mungkin biar lebih bagus, tadi kita kembali ke slide-nya. Biar lebih enak. Mohon maaf, sebentar. Oke. Bismillah, semoga bisa share screen dengan baik. Penasaran sih mereknya apa ya? Sabar. Oke ya, itu udah biar langsung 3 ini sebenarnya Mas. Apa 3? Nah, oke. Oke. Oke, silakan chat kalau udah di halaman yang kedua. Kalau udah baca yang keduanya gitu ya, terusannya ini. Waduh, hilang lagi. Aduh, ini gimana nih? Baca lah ya. Sabar Pak Cak Parto. Masih ada lagi terusannya ini. Silakan kalau yang udah baca yang bagian 2-nya. Oke, silakan di chat sudah. Oke, kita ke penutupnya ya, ke punchline-nya nih. Nah. Nanti akan diberikan PPT-nya kalau yang nggak bisa. Nah, orangnya loh terluka. Ya. Oke. Story silingnya bagus, Kang. Nah, kejebak. Iya, bagus juga itu. Oke. Contoh yang bagus untuk sebuah story selling ya. Ya. Cuman nggak tahu ya, kalau saya bolehlah kayak gini ya, tapi saya ini orang serius biasanya. Dari awal kalau udah serius nih, berarti selanjutnya ya sudah, silakan ditinggal aja. Oke. Kalau kita mah lebih bagus dari serius bener, puncaknya boleh lah, tapi tidak terlalu ngebohongin gitu loh. Oke. Oke. Nah, paling tidak seharusnya dibilangin bahwa kita emang harus disiplin dalam arti kata, kalau emang mau yang terbaik, makanya disiplin. Iya. Jadi tukang juga kan mintanya ini harus pas benar gitu loh. Iya, Kalau Pak. dia mau jadi hasil yang baik, cara yang dia minta pun juga yang baik. Ya, ini maksudnya karena. Ya. Tapi bagus ini, asik. Oke, Cak Parto, ini cerita teman saya ya. Ya, jawab Mas Firman. Ya, jadi beneran. Tapi dia, oke, kita
Stop share salah. Masih tadi. Jadi ini beneran cerita asli. Karena tapi dia memang jualan sekaligus dia jualan stick balado gitu. Gitu. Kita bahas ya apa yang bisa kita ambil. Ya tadi udah Cak Parto ya. Gimana tadi bagusnya dan gimana tadi Cak Parto juga serius dan disiplin segala macam gitu ya. Ada lagi mungkin yang mau bercerita, oh ya tadi Pak Firman ya bilang ini cerita asli atau imajinasi penulis. Ini cerita asli Mas Firman atau Pak Firman. Cuma dia memang apa namanya jualannya stick balado. Karena dia jual stick balado, dia ambil cerita tukang ini kemudian diteruskan ke jualannya gitu. Kok nggak nyambung ya gitu? Nah itu namanya mendistraksi gitu ya, salah satu trik dari storytelling ataupun bercerita. Jadi kelihatannya kok nggak nyambung. Tiba dari tadi tukang, kemudian jualan stick balado gitu kan. Jadi itu adalah copywriting ataupun storytelling yang luar biasa gitu. Ini sempat viral. Ini sahabat saya juga, Mas yang nulis itu ya, Mas Rudi ya, Bang Rudi. Ya, dia memang. Ya, tapi kayaknya tidak semua orang bisa ini ya. Tidak semua orang punya kemampuan untuk. Ini nanti kita bahas nih di akhir nih. Kayaknya nggak semua orang ya katanya nggak punya kemampuan. Nah, lanjut nih. Kalau nggak bisa maka pengalaman adalah guru yang baik gitu kan. Kita nggak punya pengalaman kayak gitu kan. Pengalaman untuk cerita kayak gitu. Tapi pengalaman orang lain adalah guru yang lebih baik. Kalau nggak bisa maka ya udah kita ke pengalaman orang aja, cari pengalaman orang gitu ya. Ini banyaklah ceritanya gitu kan. Testimoni produk itu adalah cerita orang lain kan, bukan cerita kita gitu kan. Ya, itu sebenarnya adalah cerita orang lain juga. Nah, kalau nggak bisa juga apa nanti? Ya, ini kita di akhir akan bahas nih. Kita lanjut dulu ya. Jika Anda ingin seorang mengingat produk Anda secara tidak sadar, maka berceritalah. Ini viral banget ya di grup Facebook, di Facebook dimanapun ya, kalau mungkin ikut copywriting ataupun storytelling, ini bahkan dibagikan sampai 10.000 share gitu ya di Facebook. Dan wah, penjualan beliau juga langsung meningkat. Tadi dibilang kayaknya nggak semua orang bisa kayak gini atau nggak semua orang bisa lucu kayak gini gitu kan. Nah, nanti kita bahas di akhir ya. Ada sedikit tips dan triknya lagi. Nah, iya nggak nyambung, yang penting menarik dan bikin penasaran ya Mas Johan ya, dari Bu Inlani Wiono ya. Iya, ya itu memang salah satu kunci ya dari storytelling gitu ya, mendistraksi ataupun kalau di stand up comedy gitu kan, kalau di stand up comedy kayaknya dia ini punchline gitu, kayaknya dia ini akan bercerita kayak gini nih, ternyata bukan gitu kan. Nah itulah storytelling atau punchline. Nah, kita akan sedikit praktek ya. Sedikit bermain-main lagi. Oke, ini kita main dulu. Sebutkan merek atau produk yang langsung terbesit begitu membaca atau mendengar kata berikut ya. Yang pertama, asuransi. Silakan tulis di chat apa produk gitu ya. Produk apa yang terbesit ketika baca atau mendengar kata berikut. Asuransi gitu. Apakah asuransi A, B, C? Silakan ditulis di chat. 3I. Oke. Bumi Putra. Oke. Allianz. Oke. Prudensial. Oke. Prudensial lagi. Ada lagi? Ini baru 1, 2, 3, 4, 5. Apa produk, merek, atau produk yang terbesit pertama gitu ya, begitu mendengar asuransi. Cigna. Nggak apa-apa, kalau sama juga nggak apa-apa juga, Prudensial juga nggak apa-apa, Allianz juga nggak apa-apa, Bumi Putra juga nggak apa-apa. Yang penting ketika mendengar asuransi apa sih dari pikiran Bapak Ibu-ibu gitu. BPJS, oke. Oke, Pak Adeng. Oke, ada lagi. Oke. Yang kedua, minuman bersoda. Merek atau produk apa yang begitu
di pikiran kepala gitu ya. Pertama, ketika membaca atau mendengar kata berikut. Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Oke, ada lagi. Sprite. Pepsi, waduh. Ada lagi Fanta. Ya, kalau sama juga nggak apa-apa, silakan. Fanta. Sprite. Ada lagi? Ya, Fanta 2, Sprite 2, Coca-Cola 3. Oke, kita lanjut deh yang 3 ya. Handphone. Apa merek atau produk yang langsung terbersit di kepala begitu mendengar kata ini? Samsung, wah, Xiaomi. Samsung 3. Oppo, ya. Ya, Asus, wah, mantap. Sony. Oke. iPhone, Sony. Asus. Huawei. Oke. Nokia. Smartfren, Asus. Oke. Cukup banyak. Nah, rokok. Apa merek atau produk yang langsung terbesit begitu dengar atau baca rokok gitu? Samsu. Pernah, Gudang Garam. Sampurna. 76. Oke. Gudang Garam, Jarum. Marlboro, LI. Oke. Ada lagi? Dunhill. Liga Dunhill nih. Oke, terakhir. Salah. Uang elektronik. Apa merek atau produk apa yang terbesit? Paytrend, siap, mantap. Bitcoin, mantap, Cak Warto, pemain Bitcoin nih kayaknya. Paytrend. OVO. Shopee, oke. Dana. Paytrend. Lazada. Oke. Cashless, oke. Nggak apa-apa, Paytrend juga nggak apa-apa. Kan ada yang pertama kali di benak kepala Mbak Tari gitu ya. Jadi kalau udah ada yang jawab juga nggak apa-apa gitu kan. Oke, sekarang kita denger ini ya cerita dari banyak. Oke, denger cerita yang pertama ya. Kenapa sih menyebutkan 3I dari Cak Parto? Kenapa Cak Parto ketika mendengar kata asuransi itu nyebutnya 3I? Apakah asuransinya itu atau bagaimana Cak Parto? Itu kan masalahnya belakangan agak ramai juga. Oke. Yaitu dari yang sempurna, yang begini macam-macam lah. Padahal menyokong mereka samalah kita dengan menyokong yang orang-orang kaya itu. Oke. Kalau memang mau yang pakai yang kayak gitu kan kita punya. Yang punyanya Bank BNI ya, kalau tidak keliru. Itu sama. Jadi yang saya sebut itu sebetulnya malah yang paling saya agak mangkel gitu ya. Oke. Nah, itu biasanya malah senangnya digoblok-goblokin kok mau gitu loh. Bener. Itu goblok. Tapi mau mereka ya lagi gitulah. Itulah lanjut. Oke, siap. Terima kasih Cak Warto sharingnya. Oke, tadi kita ke Pak Nani
Wiono ya. Ini Pak apa Mbak nih? Kenapa jawab Allianz? Apakah ikut asuransi Allianz atau bagaimana nih Mbak? Mbak Wirani Wiono. Bisa sharing mungkin? Ya, saya stop share dulu ya. Oke, atau ke Pak Adeng deh. Kenapa nyebut Cikna ketika disebut asuransi, Pak Adeng? Di unmute dulu, Pak Adeng. Saya pernah ikutan. Oh, pernah ikutan ya. Oke. Kalau BPJS ya, ini udah wajib lah ya. Oke, sekarang kita ke produk kedua ya, minuman bersoda. Kita ke Mas Firman nih. Mas Firman, kenapa nyebut Coca-Cola, Mas Firman? Coca-Cola paling sering didengar itu iklannya. Tapi pernah minum nggak? Sekarang udah jarang. Kalau dulu ya, kalau sekarang udah jarang. Oke. Terus juga untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Kalau dulu udah ini ya, untuk menjaga ya. Oh, ini yang unik lagi nih, Pak Adeng lagi Pepsi nih. Kenapa jawab Pepsi, Pak Adeng? Itu zaman saya dulu kan itu Pepsi yang top. Oke, zaman dulu ya. Oke, nah ini menarik juga tuh. Kenapa Mbak Tari tadi nggak jawab yang asuransi ya? Karena memang dia nggak ikut kan gitu. Nah, ini kita akan bahas nanti lah. Oke, terus yang produk ketiga itu handphone. Kita ke Pak Syaiful Anwar. Pak Syaiful Anwar, kenapa jawab Samsung, Pak Syaiful Anwar, ketika handphone gitu? Karena yang kita pakai itu Samsung, Pak, mereknya. Yang Pak Syaiful Anwar pakai ya? Samsung? Ya. Oke, terus ke Teh Dwi Mayanti. Kenapa Oppo, Teh, nyebutnya? Apakah pakai Oppo? Iya, pakai Oppo, Kang. Lagi inget Oppo saya di Opnamo belum diambil-ambil. Oke, terus ada Mbak Rike Opianti, iPhone. Ini Mbak Rike berarti pakai iPhone ya? Mbak Rike ada nggak? Iya, saya. Pakai iPhone atau gimana, Mbak? Kenapa nyebut iPhone sebagai handphone yang pertama yang terbersit di kepala begitu mendengar kata handphone? Karena banyak orderan orang pakai iPhone. Oke, kita ke produk keempat ya. Nggak usah lah. Ini nanti ini rokok, filter, dan Hill. Oke. Nah, ini yang uang elektronik Paytrend, gitu kan? Kita semua insya Allah pakai Paytrend, gitu kan? Apa yang kita dapat dari 5 produk tersebut, dan kenapa kita menyebutkan itu? Ya tadi karena memang ada ikatan emosi gitu kan, dan kita akan bisa bercerita bahwa tadi Pak Adeng gitu ya, dulu minuman Pepsi, bahwa saya dulu minum Pepsi, atau Pak Firman juga dulu minum Coca-Cola gitu kan, dan sering banyak iklannya. Karena itu melibatkan emosi. Oh, ini belum saya share screen ya. Itu adalah sebuah cerita gitu kan, bahwa saya dulu minum Pepsi, saya dulu ikut asuransi apa gitu kan, atau tadi Pak ceritanya Cak Parto 3I, ini berarti storytelling ataupun bad reputation gitu kan, reputasi buruk untuk 3I karena membuat mangkel Cak Parto ataupun membuat kesal banyak orang gitu kan. Itu jangan sampai kayak gitu ya produk-produk kita gitu kan, atau jualan kita. Oke. Nah sekarang kenapa tadi saya bilang kenapa tadi kita menyebutkan itu, karena kita terlibat secara emosi, karena kita mempunyai itu gitu kan. Ya tadi Mbak Teh Dwi Ismayanti menyebutkan Oppo-nya lagi di opname gitu kan, lagi di servis gitu kan. Ya kita menyebutkan merek-merek itu, menyebutkan produk-produk itu karena memang itulah yang terlibat secara emosi dekat kepada kita pakai gitu kan. Paytrend gitu. Nah, next praktek cerita. Oke, sekarang ada yang mau bercerita tentang produknya nih, kalian promosi gitu ya.
mungkin ya bukan pay trade, nggak apa-apa sih pay trade juga, mungkin lagi jualan Viagra ataupun ya produk-produk TrainingNet, silakan berpraktek gitu ya. Nih mempromosikan gitu ya. Nanti kita feedback timbal balik aja. Ada yang mau praktek untuk presentasikan ya, atau bukan produk pay trade juga nggak apa-apa, jualan ya apapun lah, silakan saya persilakan untuk praktek nih. Nanti kita feedback kayak apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, ataupun apa yang sudah bagus gitu ya. Ada yang mau praktek? Umi Hanifatun mungkin ya, mau coba presentasi produknya? Pak Adeng, mau coba presentasi Pak? Mau coba mencoba cerita atau berstorytelling tentang produknya? Ya Pak Adeng, silakan Pak. Atau mau bingung mau ngawali? Oke. Coba Pak Adeng silakan. Misalnya mau jualan handphonenya gitu kan, atau jualan pecinya, atau jualan jaketnya. Ini di-unmute dulu Pak. Kita dengarkan promosi dari Pak Adeng. Ini masih di-mute Pak. Masih di-mute Pak, suaranya nggak kedengeran. Mas Hani, sepertinya Pak Adeng nggak bisa meng-unmute. Mas Hani? Oke. Belum ya? Udah, oke, silakan Pak Adeng. Mau jualan apa? Peci, kacamata, atau apapun. Ya. Enggak pengalaman sih ya, saya belakangan suka nulis di itu di apa namanya? Di WA. Oke. Saya suka mengutip dari ini SMS dari gugus tugas COVID. Oke. Jadi itu saya kutip tuh, saya copy paste, supaya kan cerita tuh karena di gugus tugas sedang apa namanya hari ini dia nulis jagalah jarak di tempat umum. Itu setelah saya copy itu saya sambung tuh. Saya sambung dengan apa namanya dengan ya kita memang harus tetap menjaga jarak itu ya. Dan jangan lupa tubuh kita daya tahan tubuh kita juga harus tetap terjaga. Nah, karena itu langsung saya sambung itu promonya toko ini nih. Oke. Imun. Ini pasaman ketiganya Pak, saya taruh di Imun nih. Ini salah satu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Imun. Mantap. Nah, gitu ceritanya. Bos Johan. Oke. Ya, ini pengalaman menarik juga nih di Pak Adeng nih. Gitu ya. Bagaimana dia berjualan tadi untuk meningkatkan imunitas pada saat gejala COVID-19 ini gitu kan. Ya. Atau produk-produk pay trade lain gitu kan. Ya, mungkin saya awali contoh dikit ya, bagaimana kita bercerita untuk mengawali penjualan. Oke, saya dari sama Mas Hani. Mas Hani. Assalamualaikum. Oke, saya ceritanya mau jualan handphone ini nih. Kan kalau sales Oppo atau Vivo A3s-nya Kak gitu kan, atau Samsung gitu kan. Nah, ini saya bagi teman gitu kan. Ceritanya saya reseller gitu. Mas Hani nggak tahu nih, saya ini jualan handphone Oppo atau Vivo. Ini tapi sebenarnya handphone Luna. Mas, handphone yang dipakai sekarang apa, Mas? Saya pakai handphone Xiaomi. Oh, Xiaomi. Wah, bagus, Mas. Kameranya berapa? Kamera mungkin sekitar 4 megapiksel ya. Depan belakang ada? Depan belakang, oh iya, ada lengkap. Oh, lengkap. Tapi ini ada yang lebih bagus nih, Mas. Apalagi kalau buat ke istri video call sekarang nih, kan sering zooman, sering video callan. Nah, ini Oppo nih,
ini kamera depannya bagus banget nih Mas. Nggak, jadi yang tadinya Mas Hani berjerawat bisa ada filter nggak berjerawat nih. Gitu. Saya udah make. Kemarin saya video callan sama temen. Dia bilang muka saya bagusan gitu kan. Ya, padahal efek kamera doang gitu kan. Gitu. Itu pengalaman pribadi saya nih pakai handphone ini. Jadi saya lagi diskon nih Mas, kalau di counter kan 2 juta, sama saya 1 juta aja gitu. Yang bener segitu harganya. Ya bener, kan saya langsung dari pabriknya. Nggak, ori nih, dicek aja gitu kan. Ya, itu sedikit Xiaomi ya. sedikit cerita. Ya kita nggak bisa maksa gitu kan. Nah ini ada di trik selanjutnya juga. Oke, ini sekarang kita ke apa namanya, sedikit cerita gitu ya, bahwa saya tidak storytelling itu bukan pemaksaan gitu kan. Emang seperti saya nggak bisa maksa Mas Hani untuk beli handphone saya, tapi ataupun produk saya. Tapi intinya adalah dia unconscious mind bahwa saya adalah penjual handphone, saya punya handphone itu. Nah sekarang kita belajar tentang mindsetnya ya. Oke. Kenapa harus storytelling? Oke. Ya. Kelihatan ya gambarnya ya. Saya view dulu. Bentar. Ya biar kelihatan semua. Oke. Ya, dibaca dulu ya. Kalau udah, tulis udah. Ya, udah kayaknya ya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Oke, lanjut. Oke. Gimana? Apakah Anda sudah membaca cerita di atas? Nyaman nggak bacanya? Walaupun saya tidak mendengarkan Anda, ada 90% orang suka dengan cerita. Sangat 10% saya suka banget. Kayak tadi ya, cerita tukang gitu kan. Itulah kenapa harus storytelling. Jawabannya adalah setiap orang suka dengan cerita. Sayangnya tidak semua orang suka dijualin. Tadi Mas Hani juga udah mengawalnya dengan statement ini. Setiap orang suka cerita, tapi nggak semua orang suka dijualin gitu kan. Untuk itulah kenapa kelas ini dibuat, agar iklan yang Anda buat tidak gitu-gitu aja dan mengakibatkan penjualan Anda segitu-segitu aja. Oke, nah ini alasan kenapa storytelling masih sangat ampuh buat jualan. Jadi otak itu kan kalau nyangkap sinyal jualan, ini untuk tulisan ya, tadi tulisan gitu ya. Maka semua tersebut ditolak sebagai awal. Ini bahaya karena memang kita secara sadar gitu kan, oh jualan nggak mau gitu kan. Makanya kalau ada sales Oppo, Vivo atau apapun, kita kan langsung lawyer ya, walaupun dipatawain Kak, Vivo A3S-nya Kak, Oppo A3S-nya Kak, Samsung A3S-nya Kak, atau beragam jenis handphone lain gitu kan. Beda dengan cerita, apalagi tulisan. Walaupun ujung-ujungnya jualan kayak tadi tuh Mas Rudi dari nyari tukang akhirnya jadi jualan keripik baladonya gitu kan. Karena itu adalah ceritanya gitu kan. Apalagi kita kepo gitu kan. Orang Indonesia tuh suka kepo dengan endingnya. Dan akhirnya dapat punchline-nya ternyata kita disuruh beli balado gitu kan.
Tadi ini saya bilang juga mau jual produk kosmetik tadi, tapi nggak punya otoritas, gitu kan? Kita nggak punya titel dokter kesehatan, gitu kan? Tapi kita punya pengalaman pribadi, gitu kan? Tadi seperti Pak Adeng juga, bagaimana imunitasnya menguat. Atau tadi ketika pakai produknya itu menjadi sebuah nilai tambah tersendiri, gitu kan? Oke. Ya, ini udah tadi ya, udah mau belajar, insya Allah, apalagi udah 40 menit gitu kan, sampai di sini, insya Allah udah mau belajar lah. Nah, tadi ada yang bilang, saya sudah nggak muda lagi mas, atau alasan saya gaptek mas, atau alasan apapun. Itu digantilah, jadi walaupun sudah nggak muda, saya masih punya modal semangat 45, saya gaptek, saya masih pengen terus belajar gitu kan. Saya nggak sempat untuk nulis itu, saya mau belajar gitu kan. Atau saya orangnya serius, kayaknya nggak bisa melucu. Yang penting mau belajar dulu gitu kan. Hapus mindset tersebut, hapus pikiran-pikiran nggak bisa kayak tadi, ya diganti dengan pikiran-pikiran positif. Ya guru besar kita ya Ustadz Yusuf Mansur kan juga bilang kayak gitu. Hapus mindset negatif, hapus mindset the loser gitu kan. Hapus mindset nggak bisa, jadi mindset bisa gitu kan. Pokoknya bisa, yakin gitu kan. Seperti di buku Belief gitu kan, yakin. Jadi intinya adalah kalau kita masih suka beralasan, mau ilmu kayak gimana juga nggak akan bisa masuk. Oke ya, selalu belajar. Tapi juga jangan hanya sekedar belajar, pastikan praktek juga. Karena ini penting. Saya ulangi lagi ya, pastikan praktek. Ya, ini tadi kalau tadi untuk storytelling ketika berbicara, ini untuk menulis gitu ya. Ya, ini masih level 1. Yang tadi saya bilang juga di awal, kita tentukan tujuan. Apa sih tujuannya gitu kan? Apakah mau menginformasikan produk atau mau jualan gitu kan? Atau sekedar humor aja untuk meningkatkan engagement, atau untuk pelan brand merek kita, orang biar kenal dulu sama brand kita gitu kan? Atau untuk sharing, biar sharingnya banyak dulu. Atau untuk ngajak orang lain masuk ke grup WhatsApp, ke grup Telegram, dan lain sebagainya. Ini adalah tujuan dulu, tentukan tujuan dan niat kita untuk nulis atau storytelling itu apa. Nah, kalau udah tentukan tujuan, terus Anda tanya ke saya, Mas, storytelling saya udah bagus belum? Atau nanya ke siapapun lah. Yes. Tadi balik lagi ke tujuan, balik lagi ke awal, tujuannya apa atau goalnya apa. Oke, nanti ini e-booknya ataupun dua presentasi ini akan dikirim ulang, dan juga nanti ada rekamannya. Kalau kecepatan mohon maaf, gitu kan. Ini saya melihat waktunya soalnya, udah tinggal 15 menit lagi. Oke, tadi lagi-lagi tujuannya apa? Kalau mau jualan, ya diukurnya dari seberapa banyak orang beli. Kalau tujuannya jelasin fitur produk, ya yang penting orang tahu fiturnya apa. Fiturnya Paytrend apa aja, beli tiket pesawat, beli tiket kereta, beli pulsa, beli PLN, bayar PLN gitu, segala macam. Nah, nih, kok materinya belum dalam gitu kan, tapi sudah udah buat ini aja. Nih. Nanti ini sebenarnya PR aja sih, nanti. Nah, ini kita baru saya akan lambatin gitu ya. Silakan baca dulu. Saya juga baca biar kira-kira udah selesai apa belum. Suatu ketika, ada seorang laki-laki bernama Andi. Ia mempunyai seorang anak umur 8 tahun bernama Diki, dan seorang istri bernama Dewi. Setiap pagi, Andi mengantar anaknya sekolah, berangkat kerja, pulang sore hari, lalu malamnya dia beristirahat. Keesokan paginya, Andi mengantar anaknya sekolah, berangkat kerja, pulang sore hari, lalu malamnya beristirahat. Besoknya, ia bangun pagi seperti biasa, lalu sarapan, mengantar anaknya sekolah, berangkat kerja,
pulang setelah sore dan beristirahat pada malam hari. Hingga sampai 10 tahun kemudian, ia tetap mengantarkan anaknya sekolah, berangkat kerja, pulang sore hari, dan beristirahat saat malam. Oke, stop, cukup Roma, cukup. Apa kan di situ ternyata kayak gitu-gitu aja, datar gitu kan. Nggak ada. Kenapa sebabnya? Karena nggak ada konflik, gitu kan. Nggak ada sesuatu yang menarik hingga kita tetap ada di situ. Atau tetap in charge dengan apa ceritanya. Nah, ini contohnya. Saat perjalanan menuju kantor, ada yang tidak biasa. Saya melihat seorang pengemis berbaju kucel dengan rambut yang sangat tidak terawat. Saya pun mengambil dompet dan memberinya uang yang cukup banyak. Lalu saya pergi begitu saja. Entah kenapa masih ada saja perasaan gak enak saat saya masuk kantor. Setelah saya menoleh ke belakang, ternyata benar, dia sudah menghilang. Dan bukan sekedar menghilang, dia juga dijemput oleh mobil Mercy mewah. Ya, dia hanya pura-pura miskin untuk mengemis. Ini lebih menarik gitu kan, dapat emosi gitu, karena ada konflik gitu kan. Udah dapat emosinya kan gitu kan. Dan pertanyaan terakhir, apakah cerita barusan lebih seru daripada Andi, Diki, dan Dewi yang kita bahas di awal? Kalau jawaban Anda iya, maka sekarang Anda sudah tahu, insya Allah ya, bagaimana membuat cerita yang menarik. Konflik gitu kan. Atau tadi seperti Mas Rudi, punchline dari pengen namanya nyari tukang, ternyata jualan keripik balado gitu kan. Biasanya pengemis itu miskin, buatlah ia sebenarnya kaya. Biasanya habis lulus SMA lanjut kuliah, buatlah ia harus bertani dulu. Biasanya dia anak miskin, sama miskinnya dengan orang tua, buatlah ia berubah jadi kaya, dan sebagainya. Ya ini sebuah konflik gitu ya. Atau ya, guru saya juga, guru kita semua, Ustadz Yusuf Mansur kan kayak gitu. Ada supir taksi, punya banyak anak, penghasilnya palingnya 1 juta, tapi anak-anaknya bisa kuliah, bisa S2 gitu kan. Apa sebabnya gitu kan? Ya, karena sebabnya dia dapat dari jaminan Allah gitu kan, karena dia sholat tahajud, keluarga, dan segala macam. Itu adalah sebuah cerita-cerita yang mendapat konflik gitu kan, makanya dia menarik gitu. Seorang supir taksi kok bisa menyekolahkan atau mengkuliahkan anaknya sampai S3 gitu kan. Nah, tadi ya, biasanya A, maka buat cerita itu menjadi B atau C dan seterusnya. Jadi ada, ini sebenarnya sama dengan kalau sering nonton stand up komedi gitu kan. Kira-kira nih orang misalnya, mohon maaf gitu, orang calling, tapi kok tiba-tiba punya pacar cantik gitu kan, atau istri cantik gitu kan. Itu adalah sebuah konflik yang akhirnya membuat orang ketawa, lucu gitu kan. Atau tadinya tiba-tiba kita orang desa gitu kan, ternyata seorang dosen di UI gitu kan, kayaknya mohon maaf gitu ya, mukanya kayaknya nggak meyakinkan lah untuk menjadi seorang dosen tidak intelek, tapi ternyata dia intelek. Oke, itu nanti kita akan ada PR ya di praktek. Kalau sekarang nggak cukup, kayaknya nggak cukup, mungkin cerita yang Anda buat tadi biasa aja. Nanti kita feedback lah di grup ataupun ya sampai besok gitu. Ya, saatnya jualan gitu kan. Oke, ini kita ini. Ya, ini rangkuman normatifnya gitu ya. 1, pengalaman personal, jangan berlebihan. Nggak nyambung nggak apa-apa, yang penting tujuannya tercapai. Kalau nggak bisa cerita pengalaman sendiri, pengalaman orang lain, dan ternyata yang terakhir libatkan emosi seperti tadi. Kita pernah minum Pepsi, kita punya handphone tersebut dan sebagainya. Because storytelling and visual storytelling was put in the hand of everybody. Dan sekarang kita adalah seorang pencerita gitu kan. Karena setiap orang suka cerita gitu. Yang suka menonton drama Korea gitu kan, ya itu karena ada ceritanya bagus gitu kan. Ini Neval Burton salah seorang pencerita ataupun penulis dan storyteller kelas dunia gitu ya. Nah, ini PR tulis di grup WhatsApp iklan atau storytelling produk Anda. Thank you. Jadi saya Johan Dewa Pamungkas, senior editor BM, nanti juga akan di sharing tadi ya presentasi ini dan presentasi yang tadi gitu. Sedikit edit ya, karena waktunya udah tinggal 8 menit lagi. Misalkan Mas Hani saya kembalikan untuk mungkin ada tanya jawab ataupun kegelisahan dari para akademia sekalian yang ikut kelas ini. Misalkan saya kembalikan kepada moderator Mas
ada Cak Parto. Asik ceritanya termuter. Oke, silakan Mas Hani. Siap. Terima kasih Bung Johan. Ya. Materinya cukup ini ya, banyak yang hal baru ya yang kita ketahui. Sejalan juga dengan kemarin yang disampaikan bahwa ada emosi yang terikat dengan si pengguna pembacanya sehingga dia mau melakukan tindakan atau apa yang kita tawarkan. Baik, Bapak Ibu ada yang mencoba untuk menyampaikan mungkin saya punya cerita seperti ini, mungkin pengen gitu kan, yang mencoba untuk bercerita atau punya tulisan boleh share di sini atau nanti di grup. Dan selama kelas ini boleh yang ditanyakan tadi mungkin ada beberapa poin yang kurang jelas boleh ditanyakan kembali ya. Ya, silakan. Ada? Oke, dari Caparto. Oke, menyampaikan pendapatnya bahwa ilmu penyampaiannya menarik dan berbagi waktu. Oke. Terima kasih sama-sama Afwan wa Yakum, Cak Parto. Wah, jazakallah khairan katsiran juga untuk antum. Ini Mbak Tari kayaknya mau nanya tuh, di unmute. Boleh silakan Mbak Tari. Atau mau menyampaikan sesuatu. Enggak, Coach. Aduh. Sebenarnya saya tuh banyak apa ya? Untuk produknya Traininat itu sebenarnya saya tuh sudah intinya gini, saya tuh kalau belum mencoba sendiri, saya pun nggak percaya diri untuk berpromosi itu kayaknya kurang afdol gitu loh. Tapi penyampaiannya mungkin saya tuh kurang emosinya kurang greget gitu kali ya. Ini berarti di ini ya speaking ya Mbak Tari ya. Iya, ngomongnya mungkin dari ngomongnya atau kata-kata susunan kata-katanya mungkin kurang menarik atau gimana gitu ya. Tapi kalau ngomong sama temen nih, sesama temen, Mbak kok kayak gini, iya ngobrol gitu biasa. Dia itu percaya ya langsung beli. Cuman kalau untuk promosi online gitu banyak kendalanya saya. Oh, ini berarti online. Ini berarti secara tulisan ya Mbak? Kalau online tulisan gitu ya. Kalau ngomong deket kayak gini justru bisa ya? Iya, kalau ngobrol gitu kan kita ngobrolnya biasanya kan hati ke hati kayak gitu ngobrol dulu kayak gitu terus baru ngomongin apa kan banyak di Hong Kong ini banyak yang punya keluhan penyakit kan banyak lah untuk kesehatan itu kebanyakan itu persendian karena mungkin banyak jalan naik turun tangga kan di Hong Kong kan banyak jalannya daripada naik kendaraannya gitu. Nah dari situ dari pengalaman saya itu makanya produknya itu lakunya dari situ karena mereka melihat saya pernah mengalami sakit terus saya cerita mereka akhirnya juga mencoba karena kebanyakan rata-rata penyakitnya sama gitu. Tapi kalau untuk promosi online itu nulis atau ngomong kok saya nggak begitu ini emosinya kurang atau kata-katanya mungkin kurang bagus ya. Nanti coba di minta link ataupun kalau udah ada di Facebook ataupun di Instagramnya Mbak Tari taruh di WhatsApp ya Mbak. Nanti kita coba bedah ya. Kalau mau bikin tulisan baru juga boleh. Ini karena saya belum tahu nih gimana sih gaya tulisannya Mbak Tari gitu. Apa yang harus diperbaiki gitu. Bisa jadi memang emosi atau bisa jadi ada penyampaiannya kan. Klik gitu ya. Iya, kurang klik gitu. Tapi kalau mereka tapi kebanyakan kalau Jabri, wah ini ya produknya Traininat sampai kamu udah nyoba ya gimana? Iya bagus gini. Tapi setelah ngobrol gitu nanti kalau saya ini juga pengen nyoba, tapi cuman ngomong gitu doang. Setelah ketemu lagi gitu ya nggak ada ini lagi gitu. Ya Mbak Tari, nanti coba kita tadi praktek ya harusnya ya. Cuman karena waktunya nggak cukup. Nanti coba praktek di grup WhatsApp ya, gimana sih Mbak Tari bercerita secara online di WhatsApp ataupun di Facebook ataupun di Instagram ataupun di media sosialnya Mbak Tari ya kalau untuk menjual kayak gitu, biar kita tahu nih feedbacknya gitu kan satu sama lain. Oh. Ya Mbak Tari ya. Ya Insya Allah besok ya Pak ya. Ya biar ini karena
saya pribadi belum tahu nih tulisannya Mbak Tari seperti apa gitu. Jadi belum bisa menilai apa yang kurangnya gitu kan, yang harus diperbaiki apa. Ya, kita sama-sama belajar juga. Oke, ini dari terima kasih. sama-sama Mbak Tari. Ini gunanya kan berkomunitas kayak gini gitu dan ikut kayak gini. Oke, dari Kak Parto. Oke. Mbak Tari. Oke, boleh nggak sih menulis guys dari karena itu dari kata guy gitu ya. Ya ini memang dilematis gitu ya. Kalau untuk anak muda ini sebenarnya oke-oke aja. Cuman kalau untuk orang tua emang harus dihindari Pak, gitu kan. Dan mungkin yang dimaksud gay ini, mohon maaf ya, homo atau lesbian kali ya. Kalau itu GAY Pak, kalau yang dimaksud itu. Cuman untuk anak muda mereka sih sah-sah aja gitu, karena mereka sih sebenarnya udah ngerti itu bahwa itu adalah teman gitu ya, teman bukan maksudnya untuk LGBT atau segala macam. Itu sih yang mungkin bisa pengalaman dari sharing-sharing di komunitas gitu ya, komunitas penulis gitu. Memang itu menurut kalau targetnya adalah Cak Parto ataupun orang-orang yang lebih katakanlah nggak suka dengan digituin ya, emang harusnya nggak pakai. Memang lebih baik saudara ya, lebih normal lagi gitu, lebih universal lah gitu kan. Betul Pak, betul Pak. Tanpa disadari generasi milenial. Ya Pak. Oke, makasih Cak Parto atas sharingnya. Ya memang lebih baik lagi pakai kata saudara, lebih universal gitu. Oke, ada lagi Mas Adi? Oke, mungkin ya nanti kita lanjut di grup ya tentang storytelling ini memang kita harus praktek supaya bisa menilai. Ya. Menilai seberapa kemampuan kita dan seberapa bisa nggak bisa. Karena bisa jadi kita menyadari nggak bisa ngomongnya. Tapi begitu praktek, kok saya bisa gitu. Ya. Ada yang begitu. Jadi kalau kita coba praktek bisa. Kan kadang kita kalau sekolah bisa tuh, saya nggak bisa naik sepeda, atau saya pas waktu kecil, saya nggak bisa naik sepeda karena susah. Tapi begitu praktek, lari aja gitu kan. Sepeda lancar. Nah itu yang mungkin nanti akan menjadi concern kita. Bagaimana Bapak Ibu kalau dibilang untuk pemasaran online tuh sulit saya untuk berkembang misalkan. Kita coba praktekkan mulai dari bercerita. Karena bercerita, semuanya bisa bercerita pada dasarnya. Karena kalau nggak bisa bercerita, Bapak Ibu nggak ada di posisi sekarang. Pastinya nggak bisa berada di posisi sekarang. Kenapa? Karena kita kan nggak bisa nanya, kita berkomunikasi, nah itu pasti ada berceritanya. Ada berceritanya, kita paham dengan cerita yang menarik dan pasti sudah membaca beberapa artikel, beberapa tulisan, beberapa copywriting. Nah itu menjadi perbandingan buat kita. Nah, jadi nanti tinggal dicoba praktek ya. Dan menurut saya tadi Mbak Tari itu udah bercerita tersendiri. Ada konflik yang mau naik turun tangga, capek di Hong Kong gitu kan, jauh dari orang tua, jauh dari saudara. Nah, cukup dengan punya B imun sudah bisa menjaga kesehatan fisik maupun mental. Gitu menurut saya. Jadi akan lebih ada konfliknya juga di situ. Udah jadi konflik, udah cerita juga yang menarik. Oke, itu mungkin yang saya bisa berikan pendapat tentang jalannya materi kali ini. Dan Bapak Ibu kalau memang ada yang kurang jelas, saya berikan waktu 1 menit untuk menyatakan atau menanyakan hal yang kurang jelas. 1 menit maksudnya untuk bertanya. Silakan untuk mengajukan pertanyaan. Kalau nanti 1 menit nggak ada yang bertanya, kita akhiri. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oh, kalau Bu Luhur Prihatin mungkin pernah pernah punya pengalaman, ujung-ujungnya jualan gitu ya, digituin ya. Oke. Ya, itu gimana tuh Bung Johan kalau seperti itu? Semuanya pasti ada ujungnya gitu ya.
iklan itu kan ujung-ujungnya jualan gitu kan. Iklan di TV gitu kan. Misalnya iklannya Coca-Cola gitu kan, atau iklannya Sprite gitu kan. Atau iklannya rokok gitu kan. Awalnya orang naik motor gitu kan, naik kuda gitu kan. Terus ujung-ujungnya jualan. Ya emang itulah namanya jualan gitu kan. Ya kita tanggapinnya ya namanya saya jualan gitu kan. Ya jualan. Ya kalau nggak ya, tadi nanti baca di e-booknya gitu ya. Ini saya ini ulang nih ya tadi. Betul tuh Mas Firman ngasih respon. Pak Firman betul. Ya, betul. Besok. Ada yang mau ditampilkan, Johan? Ini bentar. Sedikit tadi mungkin nggak kebaca gitu ya karena waktunya saya skip. Kok nggak ada share screen. Kita juga nggak bisa maksa orang gitu ya. Oke. Apakah orang lain terutama prospek gitu ya, bisa kita atur ya, ini yang di bagian akhir. Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Nih, apakah orang lain terutama prospek bisa kita atur atau berkomentar sesuai dengan yang kita inginkan? Kalau jawab bisa ya, kita nggak mungkin bisa ngatur orang lain lah gitu kan. Nggak bisa mengatur komen orang lain, nggak bisa mengatur pendapat orang lain. Ya Ustadz sendiri kan juga captionnya apa, komentarnya yang disebut apa. Ya nggak apa-apa gitu kan, tadi kalau kata Pak Firman juga bagus, berarti dia ngikutin cerita kita gitu kan. Tuh, atau Mbak Tari juga, ya saya juga ngawain, jawab ya alhamdulillah saya jualan gitu kan. Doain ya gitu. Ya emang namanya jualan gitu kan, ujung-ujungnya gitu kan. Ya, emang kita nggak bisa ngatur komen orang, nggak bisa ngatur pendapat orang, dan nggak bisa maksa orang lain untuk membeli produk kita gitu, gitu kan. Tapi yang penting adalah kita ngasih informasi yang memang menguntungkan si prospek gitu kan. Ya, tadi saya bilang Ustadz Yusuf Mansur paling kalau sekarang udah di blok ya, beberapa udah di blok katanya. Ya saya juga yang ngatur filternya. Itu nggak ada lagi yang ngatain Cup gimana ujung-ujungnya kok Ustadz duniawi gitu kan, ujung-ujungnya kok Ustadz bisnis gitu kan. Ya itu kan sama juga kayak gitu kan, ngajakin duha taunya buat dunia gitu kan. Ya kita nggak bisa mengendalikan apa komentar orang, apa reaksi orang. Yang penting adalah kita informasi yang memang menguntungkan dan memang jelas gitu kan, memang benar gitu, bukan berlebihan atau bukan bohong gitu kan. Dan ya yang penting dia berarti udah baca gitu kan, udah baca cerita kita gitu. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Oke. Itu Mas Hani. Oke, ya itu benar sekali bahwa diskusi kita nggak bisa diatur, dan anggap aja itu bukan target market kita. Terus kalaupun dia ngikutin informasinya, minimal dia tahu berarti dia jualan, berarti dia tahu kalau kita jualan ini. Betul. Bagus malah, jadi tercapai bahwa nanti suatu saat kalau dia butuh pasti ke kita, kemungkinan besar begitu. Betul banget. Besar. Karena tadi saya dengar cerita dari siapa ya yang benci dengan 3I, padahal itu adalah konfliknya adalah dia tidak suka gitu kan. Dari Caparto ya mungkin ya. Jadi Caparto. 3I ini sebenarnya bikin jengkel begitu kan. Tapi ya jadi ingat gitu kan dengan 3I. Nah, mungkin dengan tadi cerita terus ujungnya tentang jualan kita, dia kesel. Tapi dia jadi ingat bahwa pernah loh ditawarin ini dengan cerita. Dia akan tahu dan ingat. Itu justru akan menguntungkan. Dan di teori media sosial, yang namanya respon, baik itu jelek, berita jelek, ataupun respon negatif, respon positif, itu bagus untuk media sosial kita. Jadi makanya banyak ada orang yang haters. Sebenarnya haters itu menguntungkan para pemilik media sosialnya sebenarnya. Nah, jadi kalau kelewat benci, jangan komen-komen di media sosial. Menguntungkan dia ternyata.
Jadi dia akan naik, viewer YouTube-nya dia akan naik gitu kan. Atau dia akan jadi komentarnya, engagement-nya akan bagus gitu. Kalau benci ya udah gitu, lewat aja. Nggak usah di-like, nggak usah dokumen di komen gitu. Karena kalau benci terus kitanya terlalu benci banget ya bisa jadi kayak gitu, menguntungkan dia sebenarnya. Oke, itu mungkin yang saya bisa tambahkan dari diskusi kita, dan sebagai penutup mungkin Johan silakan. Ya, yang penting sih praktek dan konsisten, dan ya tadi jangan putus asa gitu ya. Saya juga dulu nggak bisa nulis gitu kan, bahkan saya nggak bisa ngomong gitu kan, tapi saya belajar, bukan nggak bisa ngomong, ini bahkan saya nggak bisa ngomong R gitu kan sampai sekarang, tapi ya udah saya pede aja gitu kan. Berbicara di depan orang banyak saya nggak bisa dulunya gitu kan, tapi kemudian saya jadi fasilitator training, jadi MC gitu kan, belajar, kemudian belajar nulis gitu kan, belajar ngedit, mengamati, ya akhirnya bisa, oh ini kayak gini nih, menemukan formulanya gitu. Yang penting adalah tidak berhenti belajar dan tidak malu untuk bertanya gitu ya, dan tidak tidak negatif lah ya. Yang kita kan komunitas positif, jadi ya kita positif aja terus bahwa kita bisa gitu kan, karena nggak apa sih yang nggak mungkin gitu kan. Itu Mas Sani ya, kalau mau praktek ya silakan di WhatsApp gitu ya. Tadi ada PR juga, kalau pengen dikerjakan silakan, nggak juga nggak apa-apa, karena saya bukan penilai bukan guru yang, bukan ustadz guru gitu ya. Yang kalau nggak dikerjain nggak dapat nilai, paling nggak dapat feedback aja, kan sayang gitu kan. Mumpung kita lagi ada di grup di kelas ini, apalagi tadi harusnya ada Pak Arya juga ya, dia juga penulis, ghostwriter, udah nulis buat banyak orang lain gitu kan. Oke, itu aja Mas Andi dari saya. Oke, terima kasih Bung Johan atas sharing ilmunya di malam hari ini. Semoga dapat menambah ilmu dan pengalaman kita, serta membuat kita makin berani untuk mempraktekkan diri, karena yang menjadi poin penting dari pembelajaran adalah berani mempraktekkan. Betul. Oke, jadi kita tetap just do it, lakukan apa aja ya, lakukan sebagai bentuk percobaan, lakukan sebagai trial dan error. Mudah-mudahan bisa menemukan jalan masing-masing untuk bisa meraih kesuksesan. Amin. Oke, Bapak Ibu, tak terasa sudah hampir jam 9:30 ya, masih 21:10 sih. Tapi nggak terasa sudah 1 jam lebih pertemuan kita di sesi malam hari ini. Semoga bermanfaat dan membawakan keberkahan, dan tetap terus semoga sehat dan juga diberikan kelancaran, dan Allah memudahkan segala sesuatunya agar tercapai hajat dan impiannya bisa terwujud. Amin. Baik Bapak Ibu, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada perkataan atau sikap yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Apabila ada sesuatu yang benar itu datang dari Allah, dan apabila ada kesalahan itu datang dari kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika kurang maksimal, dan kami pamit undur diri. Sampai ketemu di coaching berikutnya, dan nanti di grup WhatsApp kita praktekkan ya. Sama-sama Coach Eni, mohon maaf Ya, lahir batin sama-sama. juga. Terima kasih ilmunya malam ini benar-benar spektakuler. Mantap. Oke, alhamdulillah. Ya, terima kasih Bapak Ibu telah bersamai kita. Saya pamit undur diri, dan Bung Johan serta segenap kru kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Sani. Sama-sama semuanya.